Perlahan tapi pasti, kunjungan ke wisata Bahari Tanjung Benoa mulai menggeliat, setelah sempat mati suri diterpa pandemi COVID-19. Meskipun kunjungan wisatawan mulai membaik, sejumlah persoalan ternyata masih menghantui permainan wisata tirta ini. Seperti masalah guide liar atau gacong, kemacetan, serta masalah klasik, yakni perang tarif atau harga. Kondisi ini diungkapkan pendiri Basuka Dive and Water Sport Tanjung Benoa, Iwayan Dharma yang sudah terjun di sektor usaha ini sejak tahun 1987. Dharma yang juga pengurus DPD Gahawisri Bali ini menceritakan awalnya perjalanan wisata bahari sejak tahun 1987 berjalan cukup baik dan sangat menjanjikan. Diceritakannya, sebelum terjadi COVID-19 kunjungan ke wisata Bahari Tanjung Benoa cukup ramai, bahkan terus meningkat. Namun setelah pandemi COVID-19, terjadi penurunan kunjungan yang sangat drastis. Setelah pandemi berlalu, wisatawan kembali berdatangan, namun tidak seramai sebelum terjadi pandemi. Salah satu penyebabnya juga dikarenakan wisata bahari sudah mulai tersebar hampir di seluruh Indonesia. Sedangkan dulu wisatawan yang datang ke Bali merasa tidak lengkap tanpa menikmati wisata bahari Tanjung Benoa. Sedangkan belakangan muncul wisata bahari yang dipasarkan secara online, sehingga mulai terjadi persaingan. Selain itu, di antara pengusaha wisata bahari sendiri juga masih terjadi perang harga yang tidak sehat dan tidak mengedepankan kualitas servis. Padahal, kata dia, sudah sering diingatkan di setiap rapat supaya mengedepankan kualitas daripada persaingan harga. Saya mulai terjun ke dunia bahari tahun 1987. Saat itu, hanya ada 4 usaha water sport di Tanjung Benoa. Di antaranya ada Tony Marindo BMR, KUD dan Bali Ria. Yang masih ada saat ini sebagai ponir adalah BMR. Ujar Dharma, seiring perkembangan jumlah usaha wisata bahari ini, perlahan mengalami peningkatan. Selaku pengurus DPD Gahawisri Provinsi Bali, dia mengajak kalangan pengusaha wisata bahari supaya senantiasa berpikir ke depan dengan senantiasa menjaga kelestarian wisata ini. Caranya dengan tidak memberikan fee terlalu tinggi kepada yang mengantar wisatawan. Hal ini untuk menghindari terjadinya perang harga. Setiap musda kami sudah bicarakan, namun sampai saat ini belum bisa terselesaikan. Ujarnya, oleh karena itu, dia berharap pemerintah turun tangan untuk menetapkan adanya standarisasi harga, sehingga persaingan menjadi sehat. Selain itu, dia juga menyayangkan adanya gacong atau guide liar yang masih beroperasi di Kutsel. Padahal sudah beberapa kali diadakan rapat untuk mengatasi persoalan ini, namun belum mencapai solusi. Kendala lainnya, yakni kemacetan yang kerap terjadi di Jalan Pratama saat musim liburan karena kondisi jalan yang sempat dan menjadi satu-satunya akses keluar dan masuk pengunjung wisata bahari, serta warga setempat. Dulu juga pernah ada wacana Pemkab Badung akan membangun jalan lingkar untuk mengatasi persoalan ini. Namun hingga kini juga belum terrealisasi. Ucapnya, ditanya saran dan masukannya supaya wisata bahari Tanjung Benoa ini kembali berjaya seperti dulu, tokoh masyarakat Tanjung Benoa ini mengaku optimis wisata bahari Tanjung Benoa akan kembali ramai seperti dulu asalkan program promosi keluar, seperti sales mission kembali dilakukan. Sugiatnyana melaporkan untuk Denpos Channel.